ketika lu melakukan hal itu, yang terpikir sama lu atau yang memotivasi lu untuk melakukan itu apa? Pas lu melakukan itu karena emang sayang atau nafsu? Oke, kali ini tadi lu bilang kan, lanjutkan tadi ya. Lanjut apaan nih? Tadi kan lu bilang setelah lu berhenti narkoba, lu nakalnya ke esek-esek. Masa lalu tapi. Iya, masa lalu itu kan untuk perubahan ya. Ya betul. Kenapa lu memilih itu? Pertama kali pacar sih, gara-gara pacar sih bro. Oh, karena emang bersama pacar. Iya sama pacar gue pertama kali. Nah, kenapa lu memutuskan untuk oke, I will try you? Nggak tahu, gue nggak ada rasa takut aja. Kalau biasa gue ada rasa takut, saat itu gue nggak tahu sih. Tiba-tiba gue kayak nggak ada rasa takut aja sama cewek. Dan cewek lu oke-oke aja? Fine-fine aja sih. Mantan ya. Iya, mantan. Dan tujuan lu di saat berhubungan tuh ada untuk ke jenjang yang lebih serius atau? Ada. Cewek lu beda agama atau seagama sama lu? Beda agama bro. Nah, kenapa lu bisa berpikir kalau bakal bisa serius sama dia? Nyokap gue sih, ya udah. Awalnya emang nyokap gue yang bilang kayak jangan pernah sama beda agama. Sampai akhirnya gue kenalin mantan gue ini, sampai nyokap gue yang kayak dia beda ya kak. Iya. Tapi kelihatannya dia baik gitu. Oh baik mah. Ini masuk lah tuh situ. Sampai kayak akhirnya nyokapnya mantan gue dan nyokap gue ya udahlah fair-fairan aja gitu, kayak ya udah setuju gitu. Nyokap lo awalnya nggak setuju, tapi dengan karena karakter dari si ceweknya setuju jadi berubah pikiran gitu. Iya. Dan kalau dari lo pribadi ada pertentangan nggak soal tentang pacaran beda agama sebelum lo putus? Ini pasti ada beda dong sebelum lo putus dan satu udah putus. Nah sebelum lo putus lo ada pandangan beda agama bisa atau enggak gitu? Kalau gue sebelum putus tuh ada pandangan bisa aja, karena menurut gue iman juga kan nggak bisa lu paksain. Berarti bisa lanjut sampai nikah? Kalau untuk lanjut sampai nikah ya bisa aja, tergantung gimana lu dari pihak keluarga deal nih, setuju, pihak keluarga laki juga setuju ya kan, ya udah. Berarti dari keluarga cewek juga udah oke? Oke. Nah sekarang ketika lu udah putus, apakah lu akan mencoba untuk pacaran beda agama lagi? Atau niat lu pingin yang seagama? Kadang seagama aja agak susah, apalagi yang beda agama gitu. Gue juga bingung sih kalau bahas yang beda agama. Berat bro, satu sisi di pihak agama kita nih sebagai Kristen, baik itu di kalangan gereja aja nih, diwajibkan untuk yang seagama gitu, karena punya alasan tertentu lah. Iya, kalau itu kan menurut ajaran agama masing-masing lah ya. Iya. Dari sana juga pasti menolak. Apakah pacaran beda agama itu ada hal yang sia-sia atau gimana menurut lu? Sesuai yang pengalaman lu dong. Secara pribadi aja, maksudnya secara pemikiran personal ya. Gimana ya, kalau gue sih soalnya kalau gue pribadi nggak ada yang merugikan. Ada kesan-kesannya gue. Kalau ini di luar dari konteks agama ya, dalam sisi pengajarannya. Ada satu sisi di mana gue sebagai Kristen bisa menguatkan iman dia sebagai seorang yang Muslim gitu. Walaupun dia Muslim nih. Lo menguatkan iman dia sebagai Muslim? Iya, sebagai. Nah, menguatkan, memberi dampak ajaran lo membuat dia sebagai seorang Kristen atau dia tetap di Muslim? Tetap di Muslim. Nambahin. Bagaimana caranya? Lingkungan Lingkungan gue kan juga mayoritas, ya kita tinggal di Indonesia bro, mayoritas Muslim. Lingkungan gue juga mayoritas Muslim. Gue belajar, ya apa yang gue dapat sedikit-sedikit terus gue telaah lah. Ibarat kata lu menceramahin dia dengan sesuai dengan ajarannya dia, tapi ajarannya itu yang lu dapat dari pergaulan teman-teman lu. Iya. Menurut lo resiko dari pacaran beda agama itu apa? Sama aja kayak lu cinta sama seagama juga, sama aja. Gak ada perdebatan atau rintangan yang harus. Tapi itu juga tergantung dia keluarganya ya sama-sama setuju, mau rintangannya apa. Karena gini men, ada juga yang udah seagama gitu. Tapi nggak disetujui. Menurut gue, makanya gue bilang kayak ya udah rintangannya sama aja sih kalau gue bilang. Kita tahu laki-laki dan perempuan itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Oke. Cewek terbuat dari tulang rusuk laki-laki. Siapa bilang? Sesuai ajaran yang gua tahu. Nggak tahu deh, lu ada teori lain? Konspirasi lain? Ya enggak, kalau misal secara agama pun, kalau gua nggak tahu ya, setiap agama Hindu, Buddha kan kita Pancasila nih bro, 5 agama nih kita nih. Nah, kalau Islam sama kita yang Kristen tuh mungkin sama tulang rusuk. Cuman kalau di sisanya kita belum tahu. iya, gitu loh.
Nah, kita ibaratkan dari dua agama ini deh, Gaisang sama tulang rusuk. Menurut lu jodoh itu harus yang seagama atau enggak? Kalau sesuai agama ya lo harus agama. Berarti kalau misalnya yang beda agama bukan jodoh dong? Iya, kalau secara pembahasan secara agama yang beda itu bukan jodoh lu. Jangan lu kejar, jangan lu dapetin gitu. Nggak usah lu usahain. Cari lu usahain tuh yang sejodoh sama yang seagama sama lu usahain, lu perjuangin, lu dapetin gitu. Oke, itu adalah konsep dari Agama. Kita bikin ceritanya kalau misalnya lu married sama yang beda agama. Ketika lu married, lu mentolerin lu tetap di dia tetap di dia, lu tetap di lu, atau harus ada salah satu mengalah? Kalau gue pribadi ya, tanpa doktrin agama atau apa ya, gue pribadi sih gue tolerin aja. Jadi dia agama dia, lu agama lu. Iya. Lu nggak bakal mikir kedepannya tentang ketika lu punya anak nih, anak lu nih gimana nantinya, agamanya apa? Mikir sih, cuman balik lagi sih pilihan. In case ini anak lu akan lu kasih pilihan, Mau ikut mamanya, ikut bapaknya, gitu. Kemungkinan gitu. bukannya malah menyedihkan? Menyedihkannya apa? Menyedihkan kalau anak gue nggak gue urus. Nggak bukan itu. Gini loh. Mungkin dari orang tuanya mungkin ngerasain nggak ada lah. Tapi kalau kita lihat mental dari anaknya mungkin. Kita kayak dia ngeliat teman-temannya, wah enak, papa mamanya dalam satu tempat ibadah. Kalau dan itu terjadi di keluarga lu yang beda agama, yang lu dan mentolerin, gimana tuh lu ngambil sikap? Ya gampang aja sih. Kalau misalnya istri gue muslim, ya gue tinggal ajak, ayo mah, gitu. Ke gereja yuk, gitu. Temenin nih biar enak. Tapi kan itu udah mengocek ke tentang prinsip dia. Ya enggak lah, emang dia ikut gue ke gereja dia Kristen. Oh ya, berarti banyak salah pikir. Ketika orang ke gereja itu walaupun bukan Kristen, bukan berarti dia langsung jadi Kristen ya. Ya iyalah. Oke, gue mau nanya nih. Pertama kali begitu sama mantan lu kan yang beda agama. Ketika lu melakukan hal itu, esek-esek itu, yang terpikir sama lu atau yang memotivasi lu untuk melakukan itu apa? Gak ada sih karena atau gue cuma karena nafsu, atau karena emang mikir ini bakal jadi bini gua, atau apa faktor lain? Gue saat ngelakuin itu mungkin awalnya kita udah sama-sama setujuin kali ya. Gue sama dia disetujuin hubungannya gitu. Terus kayak udah gue nyaman, gue enjoy, sampai akhirnya kita mikir udah nggak ada halangan lagi kali ya satu sama lain. Udah ya udah, kalau nikah tinggal nikah gitu. Sebelumnya kalau gue pengen ngelakuin itu gue takut. Cuman kalau mau yang terakhir ketika pertama jadi ketagihan ya. Anehnya itu adalah pas gue sama dia ini gue gak ada rasa takut aja gitu. Nafsu pun dibilang nafsu gue, iya ada lah, pasti manusiawi. enggak, maksudnya nafsu yang kayak pengen ini banget nih. Enggak, gue nyantai banget gitu. Pas lu melakukan itu karena emang sayang atau nafsu? Karena sayang, tipis nih. Sayang sih gue, bukan nafsu. Soalnya gue tahu lah, lu tahu lah kan kalau cowok nafsu gimana kan. Iya. Nyesel aja juga jadinya. Nyesel kenapa nih? Karena akhirnya udahan. Oh, berarti lu punya keinginan untuk balik lagi sama dia? Enggak sih. Jadi yang lu sesalin apa? Harusnya nggak usah udahan aja gitu. Ini berarti lu ada kalau pengen balik enggak? Nggak, maksudnya ada rasa ingin menjalin membuat rumah tangga lah istilah jauhnya gitu. Emang iya. Oke, depan lu tiba-tiba ada mantan lu ngajak balikan, lu bilang apa? Enggak. Why? Ya udah, orang udah kalau udah begitu udah males El. Oh, berarti lu nggak ada kata balik. Enggak deh. Kenapa lu bilang nggak mau balik tapi lu bilang di sisi lain lu menyesal? Gue menyesali karena harus udahan aja. Oh, bukan menyesali melepaskan dia? Enggak. Oh, beda. Ya. Kalau misalnya ada mantan lu lihat video ini, apa yang mau sampaikan? Maksudnya kalau dia nonton ini, ya udah, lu tetap bisa jadi yang terbaik. Lu akan nemuin orang lagi yang lain, yang lebih baik tentunya, yang lebih pas dan cocok buat hati lu. Jangan tutup hati lu. Kalau beda agama? Pilihan bisa dong, bos. Oh, beda. Iya, pilihan dia. Lu nggak akan bakal menceramai dia lagi tentang beda agama? Enggak lah, pilihan dia lah. Setiap orang punya pilihannya masing-masing kan. Sebelum kita akhiri video ini, ada satu yang benar-benar gua pingin nanyain. Gua pernah tanyakan ke salah satu teman gue yang cewek, dan dia emang nggak virgin ya. Awalnya dia perawan karena ditidurin pacarnya. Even dipaksa atau nggak dipaksa, tapi terkadang di beberapa karakter cewek tuh kayak merasa ketika udah putus kayak dia udah menyerahin seluruhnya, dan tiba-tiba putus dia ngerasa kayak nilainya nggak punya nilai. Ya, tapi kalau dipaksa akan lebih bertambah nilai kecewanya. Nah, oke. Yang kita ambil poinnya sini adalah ini cewek kayak ngerasa nilai nggak ada, maksudnya dirinya udah nggak ada berguna lagi, udah kayak nggak ada nilai karena udah diambil semua atau dilihat sama everything lah. Saran lu ke mereka yang seperti itu gimana?
ya jangan nyerah. Ya sekarang gini loh, lu hidup di zaman yang dimana zaman ini sudah canggih. Lu jangan cuman karena perawan lu hilang lu nyerah. Lu saat ini kalau secara natural ya nih, lu tidak melakukan hubungan seks dalam beberapa jangka waktu lebih lama lagi pun, vagina lu akan rapet seperti perawan gitu. Atau kedua, secara kedokterannya lu bisa memperrapat lagi. Girls, ya kan? Lu tuh tinggal di zaman yang modern. Udahlah, jangan yang kayak gitu tuh nggak usah lu pikirin. Itu hal tabu, men. Hal tabu untuk diomongin tapi belum tentu dilakukan. Nah, kalau belum, jaga. Kalau memang udah, bangkit gitu aja. Bukan malah dicuci gula. Bener, bukan. Bukan clearing cell. Ya, bukan. Dan bukan hak setiap orang untuk menghakimi apa yang sudah menjadi keputusan lu. Setiap keputusan punya konsekuensi. Ya udah jalanin konsekuensinya. Terima. Bukan diabaikan. Betul. Hanya satu individu yang layak untuk menghakimi lu, itu cuma satu, Tuhan. Ya, bahkan dia kalian sama Tuhan, mau Allah, tuh, siapapun, Tuhan atau di agama apapun gitu. Dan dia pun gue percaya lah, dia juga nggak akan ngelakuin hal itu sama lu. Lu tuh berharga di mata Tuhan, mau agama lu apapun. Bangkit, bro. Oke. Mungkin sampai di sini videonya tentang, gue nggak tahu judulnya bakal jadi pacaran beda agama atau seks bebas atau apa, yang penting Seks beda agama. berat ya tapi kayak bener. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya, dan ini semua kita obrolin, kita jelaskan menurut persepsi pandangan dan pengalaman dari kita maupun dari teman lingkungan kita sekitar. Jadi bijak-bijaklah dalam mengolah, ya, menyimpulkan dan menarik sebuah kesimpulan dari sebuah konten. Dan kalau kalian mau mencoba-coba, ya kita nggak larang, tapi ya lu tahu resikonya lah ya. Betul. Dan harus bertanggung jawab. Oke, jangan lupa untuk di subscribe dulu yang belum subscribe. Kalau udah langsung di like. Kalau setelah like langsung komen dulu gimana pendapat kalian tentang seks beda agama. Kalau kalian suka konten-konten seperti ini, boleh langsung di DM aja ke Instagram gue di Alkris atau di komen juga di bawah. Alkris sign out.